Bung Surya Paloh, silahkan ya pukul balik, jangan hanya diam saja. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini adalah perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Keduanya pernah bersekutu sejak sebelum Jokowi jadi presiden. Namun sekarang dua tokoh politik ini sudah pisah jalan. Majalah Tempo melukiskan dua tokoh politik penting ini sudah saling membelakangi dengan posisi kurang percaya diri. Jokowi dengan sisa-sisa kewenangan dan kekuasaannya masih saja mencoba menjadi presiden paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Itu menurut dia. Tapi cukup banyak pula yang berpendapat Jokowi presiden yang tergawat. Seluruh langkah politiknya bertujuan untuk membunuh demokrasi, bahkan mencoba membonsai Pancasila. Saudaraku, Johnny Plate, Menteri Jokowi dan tokoh penting di Nasdem sudah jadi tersangka, sudah meringkuk di tahanan penjara Salimba. Nah, tuduhan korupsi sebesar lebih dari 8 triliun rupiah sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. Ada persamaan dan perbedaan yang pokok antara Jokowi dan Surya Paloh. Persamaannya, dua-duanya diasuh oleh kaum oligark. Dua-duanya sangat akrab dengan bandit-bandit oligarki yang sedang dan terus mencoba mengangkangi Indonesia. Nah, Ahok pernah mengatakan, kita semua sudah tahu, Jokowi tidak mungkin jadi presiden tanpa bantuan para pengembang. Ini kata-kata Ahok ini dalam sekali artinya, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi kalau Pak Surya Paloh ingin memperjuangkan change, perubahan, perbaikan, dan menjagokan Anies Baswedan sebagai capres, lantas muncul pesan kuat bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Dalam bahasa agama ini Surya Paloh mendapat hidayah karena setelah lama bergelimbang dengan para oligark itu mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif, yaitu ingin melakukan perubahan, change ya, demi perbaikan masa depan Indonesia. Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Nah, mungkin dalam masa agama Jokowi bertahan dalam bolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Nah, peristiwa hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Mengapa? Kita semua pasti setuju dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya. Ini tentu kita dukung. Tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Nah, singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan berminta lembek. Ini Anda punya peran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi. Setahu saya, Pak Muhammad Prasetyo, Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-temannya Pak Jokowi. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling, supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan kini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Nah, kemudian terakhir menjadi tugas pokok bagi presiden terpilih mendatang. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais minta Ketua Partai Nasdem Surya Paloh pukul balik konco-konco Jokowi atas dibongkarnya kasus korupsi yang melibatkan Johnny Plate.
Diketahui Johnny G. Plate yang merupakan Menkominfo Kabinet Indonesia Maju tersandung kasus korupsi pengadaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G periode 2020 hingga 2022. Korupsi tersebut merugikan negara hingga 8 triliun lebih. Pasalnya hingga kini tidak ada satupun proyek yang dibangun alias menjadi proyek mangkrak. Surya Paloh pun ikut bereaksi atas penetapan Sekjen Nasdem tersebut menjadi tersangka korupsi proyek senilai 28,3 triliun rupiah tersebut. Amin Rais justru dalam hal ini membela Surya Paloh. Dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 19 Mei, Amin Rais justru meminta Surya Paloh pukul balik lingkaran Jokowi. Amin Rais meminta kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh agar tegak dan tegas berdiri serta tak bermental lembek lantaran memiliki peran besar. Menurut Amin Rais, peristiwa Johnny G. Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsi lingkaran Jokowi. Bahkan Amin Rais juga mengatakan agar menjadikan momen ini untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi. Saudaraku, jadi video singkat saya ini berjudul Bung Surya Paloh Please Fight Back. Jadi, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais meminta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk melawan balik Presiden Joko Widodo setelah Johnny G. Plate dijebloskan ke penjara karena terlibat korupsi proyek Best Transceiver Station (BTS) milik Bakti Kominfo. Harus diakui hubungan Surya Paloh dan Jokowi disebut-sebut telah lama retak setelah Paloh mencapreskan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hubungan keduanya kembali mendapat sorotan setelah Johnny Plate masuk penjara. Pernyataan Amin Rais langsung ditanggapi politisi Gerindra Huta Hayan yang mengaku justru kasihan melihat ex-ketua MPR tersebut atas pernyataannya itu. Ferdinand lantas meminta Amin Rais menanyakan Sonangol pada Surya Paloh, sebuah grup perusahaan yang memproduksi minyak bumi dan gas alam di Angola. Sebagai orang yang sudah sepuh di dunia politik tanah air, saran Amin Rais buat Surya Paloh melawan balik Jokowi bukan sebuah argumen yang tepat. Seharusnya Amin Rais, kata Ferdinand, menyatakan dukungannya secara terbuka kepada pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo merespon soal isu hubungannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh semakin renggang. Sebelumnya Nasdem menyebut bahwa hubungan kedua tokoh itu sedang berada di titik terendah. Namun, Jokowi mengaku bahwa dirinya merasa biasa saja. Bahkan ia juga mengatakan belum mempunyai rencana bertemu Surya Paloh dalam waktu dekat. Jokowi menyampaikan hal itu saat ditemui di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin 15 Mei 2023. Saya biasa saja. Di sisi lain, Jokowi mengatakan ada kemungkinan ia akan melakukan perombakan kabinet. Sementara sejumlah pihak menilai apabila reshuffle kabinet benar terjadi, maka diprediksi menteri-menteri Partai Nasdem akan didepak dari koalisi pemerintah. Sebelumnya hubungan Jokowi dengan Surya Paloh diisukan renggang usai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilihan umum 2024. Isu itu semakin santer terdengar usai Jokowi tak pernah menghadiri agenda Nasdem. Selain itu, Surya Paloh juga diketahui beberapa kali tak diundang dalam acara pertemuan dengan Jokowi. Bahkan dalam pertemuan terbaru yang dilaksanakan di Istana, Surya Paloh pun diketahui tak diundang oleh Jokowi. Padahal, keenam ketua umum partai politik koalisi pemerintah hadir dalam agenda pada Selasa 2 Mei 2023 tersebut. Terkait hal itu, Jokowi mengaku tak mengundang Surya Paloh lantaran Nasdem sudah punya koalisi sendiri untuk pemilu 2024.